penjaga malam dan sekolah tua yang berbisik. Kehidupan yang sulit. Pak Sarman adalah seorang pria berusia 45 tahun yang hidup sederhana bersama istrinya, Bu Lastri, dan putrinya, Wina. Kehidupan mereka tidak mudah, terutama setelah pabrik tempat Pak Sarman bekerja bangkrut. "Sabar ya, Pak, insya Allah ada rezeki lain," kata Bu Lastri saat makan malam sederhana dengan hanya nasi dan tempe goreng. Setelah berminggu-minggu mencari pekerjaan, akhirnya Pak Sarman mendapatkan pekerjaan sebagai penjaga malam di SD Harapan Baru, sebuah sekolah tua yang terletak jauh dari keramaian kota. Namun, ada satu masalah, sekolah itu terkenal angker di kalangan warga sekitar. "Bapak yakin mau kerja di sana? Banyak cerita aneh di tempat itu," kata Bu Lastri khawatir. "Hantu nggak makan nasi, Bu. Yang penting kita bisa bayar sekolah Wina," jawab Pak Sarman tegas. Hari pertama di sekolah, hari pertama bekerja, Pak Sarman tiba sore hari. Sekolah itu terlihat megah tetapi tua, dengan arsitektur kolonial Belanda yang dipenuhi lumut. Kepala sekolah, Pak Herman, menyambutnya dengan senyuman kaku. "Tugasnya sederhana, Pak, pastikan semua pintu dan jendela terkunci. Jangan terlalu penasaran kalau ada sesuatu," kata Pak Herman sebelum pergi. Pak Sarman mulai memeriksa kelas demi kelas. Suasana mulai mencekam saat matahari tenggelam. Lorong-lorongnya gelap, dan suara angin yang melewati pepohonan menciptakan suasana tidak nyaman. Langkah misterius. Malam pertama, sekitar pukul 11 malam, Pak Sarman sedang duduk di pos penjagaan sambil membaca koran. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki kecil di lorong dekat aula. Ia mengambil senter dan memeriksa, tetapi lorong itu kosong. Namun, ia melihat jejak kaki kecil yang basah di lantai. Jejak itu mengarah ke aula. Saat ia masuk ke aula, tidak ada apa-apa. Bangku-bangku tua berdiri diam, dan papan tulis besar tampak memantulkan cahaya senternya. "Mungkin cuma tikus," gumamnya, meski hatinya mulai gelisah. Boneka di meja. Malam kedua, kejadian aneh mulai meningkat. Sekitar pukul 1 pagi, ia menemukan sebuah boneka kecil di atas meja ruang guru. Boneka itu tampak usang, dengan satu mata yang hilang dan pakaiannya sobek. Pak Sarman yakin boneka itu tidak ada di sana sebelumnya. Ia mencoba mengabaikan dan meletakkannya kembali di lemari. Tapi malam itu, boneka tersebut muncul di atas meja pos penjagaan tanpa ia sadari. "Siapa yang bermain-main di sini?" katanya keras, meskipun tidak ada siapapun. Ratna dan kebakaran lama. Pada pagi harinya, Pak Sarman berbincang dengan Pak Men, seorang pedagang tua di depan sekolah. "Pak Men, ada cerita apa sebenarnya di sekolah ini?" tanyanya penasaran. Pak Men menghela napas panjang. "Dulu ada kebakaran besar di aula sekolah ini, sekitar 30 tahun lalu. Waktu itu ada pentas seni, dan seorang anak perempuan bernama Ratna terjebak di dalam aula. Dia meninggal karena pintu terkunci. Banyak yang bilang arwahnya masih gentayangan. Mencari teman," jawab Pak Men dengan nada serius. Pak Sarman hanya terdiam. Cerita itu mulai membuatnya merinding. Penampakan Ratna. Malam ketiga, sekitar pukul 12 malam, Pak Sarman melihat sosok seorang anak perempuan berdiri di ujung lorong. Anak itu membelakanginya, mengenakan seragam putih kotor. "Dek, ngapain malam-malam di sini?" "Pulang sana," serunya. Anak itu perlahan berbalik. Wajahnya pucat, matanya hitam, dan ada bekas luka bakar di pipinya. Pak Sarman terpaku, tubuhnya gemetar. "Pak, kenapa semua orang meninggalkan saya?" Suara anak itu pelan, tetapi menusuk hati. Pak Sarman membaca doa dengan gemetar, dan sosok itu perlahan menghilang. Aula yang penuh bayangan. Pada malam keempat, Pak Sarman mendengar suara tawa anak-anak dari aula. Saat ia masuk, ia melihat aula penuh dengan bayangan anak-anak duduk di bangku-bangku tua. Di tengah aula, Ratna berdiri sambil memegang boneka kecil itu. "Pak, main sama saya," katanya sambil tersenyum menyeramkan. Bayangan-bayangan itu perlahan mendekat, membuat udara di ruang aula yang penuh bayangan. Pada malam keempat,
Pak Sarman mendengar suara tawa anak-anak dari aula. Saat ia masuk, ia melihat aula penuh dengan bayangan anak-anak duduk di bangku-bangku tua. Di tengah aula, Ratna berdiri sambil memegang boneka kecil itu. "Pak, main sama saya," katanya sambil tersenyum menyeramkan. Bayangan-bayangan itu perlahan mendekat, membuat udara di ruangan menjadi dingin. Pak Sarman merasa tubuhnya kaku, tetapi akhirnya ia berlari keluar aula dan mengunci pintu, dan menjadi dingin. Pak Sarman merasa tubuhnya kaku, tetapi akhirnya ia berlari keluar aula dan mengunci pintu. Malam terakhir. Pada malam terakhirnya bekerja, semua kejadian aneh terjadi bersamaan. Pintu-pintu sekolah terbuka sendiri, boneka itu muncul di mana-mana, dan suara langkah kaki terdengar dari segala arah. Ketika Pak Sarman kembali ke pos, ia menemukan catatan di atas meja. Tulisan itu seperti ditulis dengan darah, "Kenapa meninggalkan saya?" Pak Sarman tidak bisa lagi menahan rasa takutnya. Ia meninggalkan sekolah itu malam itu juga. Penutupan sekolah. Setelah Pak Sarman mengundurkan diri, sekolah itu perlahan kehilangan murid-muridnya. Orang tua tidak lagi mau menyekolahkan anak mereka di sana karena reputasi angkernya semakin terkenal. Pada akhirnya, sekolah itu ditutup, dan bangunannya dibiarkan kosong. Namun, banyak warga melaporkan masih sering mendengar suara anak kecil dari dalam aula. Kisah yang menjadi legenda, hingga kini, cerita tentang Ratna dan sekolah itu terus menjadi legenda di kalangan warga. Beberapa orang yang mencoba masuk ke sekolah itu melaporkan melihat bayangan Ratna memegang boneka kecilnya. Bagi Pak Sarman, pengalaman itu menjadi mimpi buruk yang tak akan pernah ia lupakan. Ia berjanji tidak akan pernah bekerja di tempat angker lagi, meskipun harus hidup sederhana. Rahasia yang terkubur. Tahun berlalu setelah SD Harapan baru ditutup. Bangunannya kini kosong, dibiarkan terbengkalai dengan dinding-dindingnya yang ditumbuhi lumut dan pepohonan liar. Warga sekitar sering menghindari tempat itu, terutama saat malam tiba. Pak Sarman mencoba melupakan pengalaman menyeramkan itu, meski bayangan Ratna dan boneka usangnya masih sering menghantuinya dalam mimpi. Suatu hari, saat sedang membersihkan kebun di tempat kerjanya, ia mendengar kabar mengejutkan dari Pak Men, pedagang tua yang pernah memberinya cerita tentang Ratna. "Pak Sarman, tahu nggak? Beberapa orang datang menggali tanah di halaman belakang sekolah itu. Katanya mereka nemuin sesuatu yang aneh," ucap Pak Men dengan nada berbisik. Pak Sarman penasaran, tapi rasa takut menahannya untuk bertanya lebih jauh. Namun, pikirannya terus dibayangi rasa ingin tahu yang tak tertahankan. Beberapa hari kemudian, berita besar tersebar di desa. Tim arkeologi yang datang untuk meneliti tanah di sekolah tua itu menemukan sesuatu yang mengerikan. Mereka menemukan kerangka seorang anak kecil di bawah lantai aula. Bersama kerangka itu, ada sebuah boneka yang sudah rusak, tetapi tetap dikenali sebagai boneka yang pernah dilihat oleh Pak Sarman. Berita itu membuat bulu kuduk Pak Sarman berdiri. Ia teringat saat Ratna berkata dalam bisikannya, "Kenapa semua orang meninggalkan saya?" Pak Sarman menyadari bahwa Ratna selama ini hanya ingin ditemukan. Ia merasa bersalah karena lari dari ketakutannya dan tidak berusaha memahami apa yang sebenarnya terjadi. Setelah pemakaman Ratna dilakukan secara layak, warga desa berharap semua kejanggalan di sekolah itu berakhir. Namun, beberapa saksi mata melaporkan bahwa saat malam tiba, mereka masih melihat bayangan seorang anak perempuan berdiri di depan gerbang sekolah, memegang boneka kecilnya, seolah menjaga tempat yang telah menjadi bagian dari hidup dan kematiannya. Bagi Pak Sarman, kisah itu menjadi pelajaran berharga. Ia akhirnya berhenti dari pekerjaannya yang sekarang dan pindah ke desa lain untuk memulai hidup baru, jauh dari bayangan masa lalu. Tapi di lubuk hatinya, ia tahu bahwa beberapa rahasia tidak pernah benar-benar bisa dikubur, seperti halnya arwah Ratna yang tetap menjaga sekolah tua itu, menunggu teman yang tak akan pernah datang. Like video ini jika kalian juga merasa merinding. Semakin banyak like, semakin banyak cerita seram yang akan saya buat untuk kalian. Ada banyak cerita horor menarik yang akan datang. Pastikan kamu subscribe biar nggak kelewatan satupun.
Jangan cuma nonton sendiri, share video ini ke teman-teman kalian yang suka cerita horor. Biar mereka juga merasakan ketegangan yang sama.